Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Lutfitranti dari Akuntansi C Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya di sini ingin mempresentasikan apa itu SWOT. Apa sih itu SWOT? Definisi SWOT itu seperti apa sih? Ya, definisi analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisis situasi yang juga kondisi yang bersifat diskriminatif. Memberi gambaran analisis ini sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Dan apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threats atau ancaman. Keputusan strategi perusahaan perlu pertimbangan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan penting untuk analisis SWOT. Dan apa tujuan analisis SWOT? Tujuan analisis SWOT sangat penting dalam konteks manajemen strategi dan pengembangan bisnis. Berikut ada beberapa tujuan utama dari analisis SWOT. Yang pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, pemetaan peluang dan ancaman. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, memprediksi masalah yang mungkin timbul. Yang kelima, mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan. Yang keenam, memberi kesempatan untuk berkembang. Dan yang ketujuh, perencanaan strategis yang efektif. Manfaat analisis SWOT. Apa sih manfaat analisis SWOT? Yang pertama, memanfaatkan kekuatan strengths sehingga menghasilkan keuntungan melalui peluang atau opportunities. Yang kedua, mengatasi kelemahan atau weakness perusahaan yang beresiko mencegah datangnya keuntungan sekaligus berpotensi mendatangkan kerugian. Dan yang ketiga, memanfaatkan kekuatan strengths yang dimiliki oleh perusahaan sehingga bisnis yang dijalankan mampu menghadapi dan menyelesaikan ancaman yang ada maupun yang mungkin akan timbul. Dan yang terakhir, untuk mengendalikan dan mengatur kelemahan atau weakness perusahaan yang beresiko dalam memicu ancaman atau threats dalam menjalankan bisnis. Ada matriks SWOT. Apa sih matriks SWOT? Matriks SWOT adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan dan mengelompokkan kekuatan strengths, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats dalam satu label. Matriks ini membantu organisasi atau individu untuk merumuskan strategi berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal. Berikut adalah tabel matriks SWOT. Dan untuk penjelasannya, setiap strategi yang pertama ada strategi ST atau strength trait. Strategi ini mengandalkan kekuatan untuk mengatasi atau mengurangi ancaman dari lingkungan eksternal. Yang kedua, strategi WT, weakness trait. Strategi ini memiliki pendekatan defensi untuk meminimalkan kelemahan sambil menghindari ancaman. Dan yang ketiga, strategi SO atau Strengths Opportunities. Strategi ini fokus pada cara memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang yang ada
Dan yang terakhir, strategi WO atau Weakness Opportunities. Strategi ini bertujuan mengurangi atau mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Contoh kasusnya yaitu Le Mineral. Yang pertama, strength atau kekuatan Le Mineral. Brand awareness yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, Le Mineral berhasil meningkatkan kesadaran mereknya di pasar, terutama melalui iklan yang agresif dan kampanye kesehatan. Posisi harga yang kompetitif, Le Mineral menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaing utama seperti Aqua, yang menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Inovasi kemasan yang menarik, Le Mineral menggunakan tutup botol dengan segel khusus yang menunjukkan keaslian produk, memberikan nilai tambah dalam menjaga kualitas air minumnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan Le Mineral. Jaringan distribusinya yang belum merata. Distribusi Le Mineral belum sekuat Aqua yang telah lebih dahulu hadir di pasar. Hal ini membuat produk Le Mineral masih sulit ditemukan di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan. Kurangnya diversifikasi produk, Le Mineral belum memiliki banyak varian produk seperti air dengan rasa atau ukuran yang sangat bervariasi yang membatasi pilihannya di pasar. Dan yang ketiga, opportunities atau peluang Le Mineral. Peningkatan kesadaran atau kesehatan Le Mineral, konsumen semakin menyadari pentingnya mineral dalam air minum untuk kesehatan, sehingga Le Mineral dapat memposisikan produk sebagai pilihan air mineral yang menyehatkan. Kemajuan teknologi distribusi digital dengan adanya e-commerce atau platform pengiriman barang, Le Mineral dapat memperluas distribusi secara digital untuk menjangkau daerah tergantung pada jaringan distribusi fisik. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman Le Mineral. Persaingan ketat dari merek lain. Le Mineral menghadapi persaingan dari merek besar lainnya di pasar, baik dari perusahaan multinasional maupun merek lokal dengan harga lebih murah, fluktuaris harga bahan baku, biaya produksi khususnya untuk plastik botol dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan harga bahan baku yang memengaruhi margin keuntungan perusahaan. Kritik terhadap kemasan plastik, meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak lingkungan dari kemasan plastik dapat menjadi tantangan bagi Le Mineral, terutama dari sisi pengelolaan limbah plastik. Jadi, apa sih kesimpulan dari analisis ini? Ya, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalisir kelemahan atau weakness dan threat atau ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan.
Di dalam menentukan strategi analisis SWOT dalam menghadapi persaingan harus juga diperhatikan analisis lingkungan dan internal perusahaan melalui analisis keunggulan dan kelemahan perusahaan serta analisis kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Begitu penjelasan saya tentang analisis SWOT. Semoga membantu kalian dalam belajar tentang SWOT. Saya Rizky Lutfi Trisanti ingin berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.